Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kartini Aprilia Lidamona dengan NPM 419221000013. Di sini saya akan bahas lagi mengenai materi manajemen mutu untuk pertemuan ke-9 setelah UTS. Saya melanjutkan materi yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke materi ke-9, yaitu tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi. Tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi dilakukan untuk menjaga mutu serta kondisi bangunan agar tetap layak digunakan sesuai fungsinya. Berikut adalah beberapa langkah-langkah, memiliki beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu perencanaan pemeliharaan dan pengawasan, yang kedua inspeksi awal, yang ketiga pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan dokumentasi, yang kelima evaluasi dan tindak lanjut, dan yang terakhir pelaporan. Selanjutnya yaitu hubungan antara masa pakai bangunan dengan mutu bangunan. Masa pakai bangunan adalah jangka waktu bangunan tetap berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya dengan tingkat keamanan, kenyamanan, dan kendala tertentu. Mutu bangunan merujuk pada kualitas material, konstruksi, desain, serta pemeliharaan bangunan yang mempengaruhi masa pakai tersebut. Mutu bangunan juga sangat menentukan masa pakai bangunan. Semakin tinggi mutu material, desain, dan pelaksanaan konstruksi, maka semakin panjang masa pakainya. Sebaliknya, bangunan dengan mutu rendah cenderung mengalami kerusakan lebih cepat, membutuhkan renovasi dini, atau bahkan tidak layak pakai sebelum masa rencana. Selanjutnya kita masuk ke peraturan dan dasar teori terkait. Untuk peraturan terkait di Indonesia yaitu ada SNI 2847 tahun 2019, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, yaitu mengatur desain dan mutu material beton. Yang kedua yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia 1726 pada tahun 2019 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung, di mana menjamin struktur tahan terhadap gempa. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan persyaratan teknis untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keandalan. Yang poin terakhir yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung mengatur prosedur teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan bangunan. Untuk dasar teori, kita masuk ke poin pertama yaitu teori mutu material, di mana mutu material seperti beton, baja, atau kayu sangat mempengaruhi daya tahan terhadap beban, korosi, atau kausan. Poin yang kedua yaitu teori pemeliharaan, di mana pemeliharaan rutin memperpanjang umur bangunan dengan mengurangi kerusakan dini akibat lingkungan. Untuk poin terakhir yaitu teori perencanaan dan desain. Desain yang buruk tanpa mempertimbangkan kondisi atau beban memperpendek masa pakai bangunan. Selanjutnya yaitu penerapan di dunia dan di Indonesia. Untuk penerapan di dunia, poin yang pertama yaitu di Jepang, bangunan didesain untuk tahan gempa dengan standar tinggi seperti dalam kode Building Standard Law of Japan. Untuk yang kedua di Eropa, standar Eurocode memastikan kualitas material dan desain yang tahan terhadap perubahan iklim. Kita masuk ke penerapan di Indonesia. Untuk penerapan di Indonesia kita memiliki 2 poin. Poin yang pertama yaitu Indonesia menerapkan SNI atau Standar Nasional Indonesia terkait yang mempertimbangkan kondisi geografis seperti gempa bumi dan iklim tropis. Contohnya itu seperti jembatan Suramadu menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi tahan korosi untuk meningkatkan masa pakainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah peningkatan mutu dan masa pakai bangunan. Memiliki 4 poin. Untuk poin yang pertama, perencanaan, yang kedua pelaksanaan konstruksi, yang ketiga pemeliharaan, dan yang terakhir audit dan evaluasi. Untuk kendala dan solusi, kita masuk ke kendala dulu. Untuk yang pertama, anggaran terbatas. Banyaknya proyek memiliki material murah yang mengurangi mutu karena anggaran yang terbatas ya. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran pemeliharaan. Pemeliharaan sering diabaikan hingga terjadi kerusakan besar. Tenaga kerja kurang terampil, yaitu kualitas konstruksi dapat menurun jika pekerja tidak berkompeten. Untuk solusinya kita memiliki 3 poin. Yang pertama, seperti yang tadi anggaran terbatas, untuk solusinya itu kita meningkatkan anggaran untuk pemilihan material berkualitas. Nah, yang kedua untuk kurangnya kesadaran pemeliharaan, di sini kita memiliki solusi yaitu edukasi tentang pentingnya pemeliharaan berkala.
Dan yang ketiga, untuk tenaga kerja kurang terampil, untuk solusinya itu kita akan menggunakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan. Nah, kita masuk ke yang satu, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi masa pakai bangunan, yaitu kondisi lingkungan, pencemaran udara, dan perubahan iklim. Nah, dari 3 poin ini, semua itu mempengaruhi masa pakai bangunan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu sistem pemeliharaan dan renovasi memiliki 2 poin. Yang pertama, jenis pemeliharaan, dan yang kedua, manajemen siklus hidup bangunan atau building life cycle management. Yang ketiga adalah teknologi yang mendukung mutu dan masa pakai bangunan. Kita memiliki 3 poin di sini yang saya ambil, yaitu material inovatif, teknologi konstruksi, dan juga sistem monitoring. Yang keempat, aspek ekonomi dan lingkungan. Di sini saya memakai 2 poin, saya memasukkan 2 poin ke dalam PPT tersebut. Yang pertama, efisiensi biaya, dan juga bangunan ramah lingkungan. Yang kelima, yaitu kebijakan dan regulasi. Kita memiliki 3 poin. Poin yang pertama adalah regulasi terkait penggunaan material lokal di Indonesia. Poin yang kedua, kebijakan bangunan hijau di negara-negara maju. Dan yang terakhir, perbandingan standar masa pakai bangunan di Indonesia dan internasional. Yang keenam ada studi kasus dan benchmark yang memiliki 3 poin, yaitu pertama studi kasus global, yang kedua studi kasus di Indonesia, dan yang terakhir benchmark masa pakai bangunan. Yang ketujuh ada tantangan masa depan, memiliki 3 poin juga, yaitu urbanisasi, digitalisasi, dan automasi, dan juga resiliensi bangunan terhadap bencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-9, materi ke-9 setelah UTS. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.